Judul firman Tuhan sore hari ini adalah 7 penampakan Yesus setelah kebangkitan. Hari Jumat kemarin, Yesus berkata, sudah selesai. Dan hari ini saudara-saudara kita melihat 7 kebenaran penting dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Jumat Yesus mati di atas kayu salib. Dan hari Sabtu Yesus ada di dalam kubur. Dan hari Minggu Yesus bangkit dari kematian. Amin. 12 murid Yesus, mereka semua goncang imannya ketika Yesus mati. Tetapi syukur Yesus datang dan merangkul mereka kembali, memulihkan mereka kembali. Karena Yesus sudah banyak menabur, menanam benih dalam hidup mereka selama kurang lebih 30 tahun, saudara-saudara. Yesus menanamkan kebenaran, Yesus memuridkan mereka, Yesus melatih mereka. Yesus sudah menginvestasikan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan dana untuk memperlengkapi mereka sekitar puluhan tahun, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika imannya goncang, saudara-saudara, Yesus mendatangi mereka kembali. Dan Yesus bekerja keras, saudara-saudara, untuk menumbuhkan kembali iman yang hampir redup. Haleluya. Sehingga Yesus harus 7 kali dia menampakkan dirinya kepada mereka, saudara-saudara. Berkali-kali Yesus menampakkan dirinya untuk membangkitkan iman mereka kembali. Supaya mereka kembali, saudara-saudara, bergairah untuk melayani Tuhan. Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Amin. Yesus sebenarnya bisa cuek terhadap mereka, enggak mengurusin mereka. Tetapi ternyata Yesus itu bukan Yesus yang cuek, tapi Yesus yang peduli dengan mereka. Kemudian Yesus menarik mereka kembali, membangkitkan mereka kembali, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Inilah 7 penampakan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria dalam perjalanan memberitakan kebangkitan. Yesus bangkit hari Minggu pagi, dan orang yang pertama kali pergi ke kubur untuk melihat kubur itu adalah Maria. Amin. Sebenarnya Maria pergi ke kubur bukan untuk melihat tentang kebangkitan. Maria pergi ke kubur sebenarnya hanya untuk meminiaki jenazahnya Yesus. Karena budaya di sana seperti itu. Tapi ketika Maria sampai di kubur itu, dia kaget. Kenapa? Karena Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kuburan waktu itu. Dan dia menemukan di situ malaikat duduk, dan malaikat berkata, Yesus yang kau cari, dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit kembali. Dan Maria begitu kaget dengan kisah itu, saudara-saudara. Padahal selama hidupnya sebenarnya Maria berulang-ulang mendengar bahwa Yesus mati dan dia bangkit. Tapi ketika dia dengar kisah itu, dia kaget, saudara-saudara. Ketika Maria kaget, apa yang dia lakukan? Dia lari, dia pulang, saudara-saudara. Dia pergi kepada murid-murid Yesus. Ketika dia pulang, dia lari dengan sukacita, bercampur rasa takut. Dia lari, saudara-saudara, di tengah jalan. Tiba-tiba Yesus menemui Maria. Yesus berkata, Maria, salam, jangan takut. Kata Yesus kepada Maria. Ulang. Sebentar. Kembali deh. Oke. Oh, ini. Nah. Yesus berkata kepada Maria, salam, jangan takut. Kemudian, saudara-saudara, Maria mendekati Yesus dan ingin memeluk kakinya, tapi Yesus bilang, pergilah
kepada saudara-saudaraku, kasih tahu bahwa aku sudah bangkit. Saudara-saudara, Yesus memberi semangat dan sukacita dan kekuatan baru bagi kita yang mau memberitakan tentang kebangkitan. Karena dia pasti memberkati kita, memberkati keluarga kita. Amin. Saudara-saudara, Maria, dia saat itu dia begitu semangat ingin memberitakan. Karena murid-murid yang lain belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya Maria ingin, aku harus cerita kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Ini sesuatu yang menggembirakan. Dan dia sangat sukacita, dia berlari. Ketika dia berlari, tiba-tiba di tengah jalan Yesus menemui Maria. Kemudian dia berkata, sejahtera, jangan takut. Saudara-saudara, Yesus melihat hatinya Maria waktu itu yang sedang menggebu-gebu untuk menceritakan tentang kebangkitan itu. Saudara, saya percaya kita, orang-orang percaya, kalau kita punya kerinduan, kalau kita mau memberitakan tentang kabar baik, dia akan selalu memberikan pertolongan dan berkat buat kita. Amin. Iya. Saya percaya saudara, kalau kita suka memberitakan Injil, dia akan memperhatikan kesehatanmu. Dia memperhatikan pekerjaanmu. Dia memperhatikan anak-anakmu. Dia memperhatikan masa depanmu. Tidak mungkin tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena memberitakan Injil adalah pekerjaan Tuhan. Itu yang dialami oleh Maria, saudara-saudara. Itu pertama kali Yesus menunjukkan dirinya. Kemudian yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Maria saat dalam kubur. Saudara, ketika Maria pergi kepada murid-murid, kemudian murid-murid itu banyak yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi ada satu murid yang penasaran. Yang penasarannya itu tinggi. Siapa itu? Namanya Petrus. Murid-murid yang lain itu seperti cuek dan mereka sudah pasrah dan tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Walaupun Maria sudah bilang Yesus sudah bangkit, dia tidak ada di kubur. Tapi murid yang lain itu seperti dingin dan tidak ada keyakinan. Tapi Simon Petrus, dia penasaran, apa betul Yesus sudah bangkit? Kemudian Petrus dia berlari ke kubur itu, saudara-saudara. Sementara Petrus berlari ke kubur, kemudian murid-murid yang lain dia ikut dari belakang berserta dengan Maria. Kemudian sampai di kubur itu mereka lihat, sudah tidak ada Yesus, yang ada adalah kain kapan di situ. Kemudian mereka lihat-lihat intip kubur itu, tinggal kain kapan yang ada di sana. Kemudian yang pertama masuk ke dalam kubur itu adalah Petrus. Yang lain itu cuma lihat dari luar. Tetapi Petrus dia langsung masuk ke dalam, dia lihat kain kapan yang ada di situ. Kemudian Maria ikut dari belakang, kemudian Maria duduk di samping kain lenan itu, kain kapan itu. Kemudian dia duduk dan dia menangis. Maria menangis dan dia bilang, di mana Yesus? Padahal kemarin udah ketemu. Di mana Yesus? Dia menangis dengan sedih. Ketika dia menangis, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada malaikat datang kepada Maria dan berkata, "Hei Maria!" Kemudian Maria baru sadar bahwa itu adalah Yesus. Dia menangis dan dia ngomong kepada malaikat itu, siapa yang ngambil Yesusku dari sini? Dia nangis kemudian. Padahal dia sudah ngomong sama Yesus, tapi dia nggak tahu bahwa itu Yesus. Ketika dia nangis terus tiba-tiba Yesus membentak dia, Maria! Kemudian dia sadar bahwa dia adalah Yesus. Saudara-saudara, apa kebenaran dari sini? Maria itu sebenarnya tenggelam di dalam perasaan sedih. Jangan dengan perasaan tapi hiduplah dengan iman. Maria tenggelam dalam perasaan sehingga ia sedih, menangis dan tidak ada semangat dalam hidup. Iman membuat kita untuk selalu bersemangat. Amin. Masalah boleh ada datang dalam hidup kita. Tapi jangan biarkan masalah membuat kita terlena dan perasaan kita menggoyang-goyang kita, saudara-saudara. Tetapi yang kita harus hidupi adalah hidup dengan iman. Amin. Perasaan bisa salah, perasaan bisa menipu, saudara-saudara. Tapi iman tidak pernah salah. Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Murid Yesus dua orang, mereka pergi ke Emmaus, mereka di jalan, mereka ngobrol-ngobrol. Apa yang mereka obrolkan? Yang mereka obrolkan adalah tentang Yesus
bangkit dari kematian. Mereka begitu heran, loh Yesus kita kok sudah nggak ada di kubur ya, gimana itu ya? Sambil mereka jalan berdua ngobrol-ngobrol, mereka asik ngobrol. Tiba-tiba Yesus datang dan jalan sama mereka, di samping mereka. Kemudian Yesus bilang, loh kalian sedang ngomong apa ini? Kemudian mereka bilang, loh masa kamu nggak tahu? Apa kamu orang asing satu-satunya di negeri ini? Semua orang tahu. Di Facebook ada, di IG ada, di YouTube. Semua sudah viral. Masa kamu nggak tahu? Gitu. Ya. Belum tak masukin ke TikTok. Kemudian Yesus dengarin mereka dan Yesus dengarin terus mereka berkata-kata. Mereka seperti merasa kemudian kan degil kali hatimu, kamu kok nggak ngerti kebenaran. Kemudian sambil jalan saudara-saudara, dalam perjalanan yang begitu lama saudara-saudara, Yesus mengajar mereka. Yesus menjelaskan tentang firman Tuhan, nubuatan harus digenapi. Mereka dikotbahin, diajarin oleh Yesus selama perjalanan yang begitu jauh saudara-saudara. Dan firman Tuhan berkata, kedua murid itu mendengar pengajaran Yesus itu hatinya berkobar-kobar, hatinya bergairah, bersemangat kembali. Senang sekali mereka mendengar pengajaran dari Yesus. Setelah hampir sampai di Emmaus saudara-saudara, kemudian Yesus mau pamit, saya tak tinggal dulu ya. Kemudian yang murid itu berkata, jangan Tuhan, kami ingin masih bersamamu. Kemudian, ya udah, saya tak ikut kamu. Kemudian Yesus masuk dan mereka makan, saudara-saudara. Mereka makan roti. Ketika mereka makan roti, Yesus mengambil roti kemudian memecahkannya. Yesus kasih kepada mereka saat mereka pegang roti itu dan mereka baru sadar bahwa itu adalah Yesus. Haleluya. Haleluya. Bodoh, kata Yesus. Lalu dikotbahin dan hatinya berkobar-kobar. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena tidak pernah baca Alkitab. Haleluya. Dua orang murid ini Yesus berkata, bodoh kamu. Karena kamu tidak mengerti firman. Orang yang tidak pernah baca firman, yang tidak pernah dengar firman, pasti dia Yesus berkata, bodoh kau, saudara-saudara. Kita perlu memiliki hati yang mau diajar, mau belajar, supaya hati kita terus berkobar-kobar di dalam Dia. Baca firman itu tidak perlu disuruh, karena firman adalah kehidupan kita. Amin. Anak-anak, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, orang Kristen, baca firman tidak perlu disuruh karena firman adalah kehidupan rohani kita. Amin. Kalau engkau ingin hidup, bacalah firman Tuhan setiap hari. Tapi kalau engkau tidak ingin hidup, jangan baca firman setiap hari. Saudara-saudara, tapi kalau engkau ingin hidup, baca dan hidupi firman karena Dia berkuasa. Amin. Yang keempat, saudara-saudara, Yesus menampakkan diri dalam ibadah raya pertama murid-murid Yesus. Haleluya. Kapan ibadah pertama dimulai setelah kebangkitan? Yaitu pada hari Minggu sore. Bukan Minggu pagi. Jadi kita ini Alkitabiah, saudara-saudara. Amin. Ibadah raya pertama dimulai setelah kebangkitan adalah hari Minggu sore. Haleluya. Alasan mengapa orang Kristen ibadah pada hari Minggu adalah karena kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara pernah berpikir enggak kenapa orang Kristen ibadahnya tidak hari Jumat? Kenapa orang Kristen ibadahnya bukan hari Rabu, hari Senin? Tapi ibadahnya orang Kristen adalah hari Minggu. Itu diawali dari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas semesta ini. Amin. Sampai saat ini seluruh dunia merayakan hari kebangkitan Yesus. Setiap hari Minggu adalah hari libur. Haleluya. Amin.
Seluruh dunia hari Minggu libur. Kenapa? Untuk menghormati kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Kantor-kantor libur, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya jemaat yang kerja di kantor tidak usah kerja di kantor, datang beribadah di gereja. Haleluya. Datang ibadah raya setiap hari Minggu, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Kalau orang Yahudi itu hari Sabatnya hari Sabtu, saudara-saudara. Orang Israel itu hari Sabatnya itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ke-7, karena hari pertama adalah hari Minggu. Nah, sejak Yesus bangkit dari kematian, saudara-saudara, kemudian murid-muridnya, mereka mulai ibadah pertama Minggu sore. Sehingga orang Kristen mula-mula berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi hari Sabtu, kemudian orang yang percaya kepada Yesus adalah hari Minggu. Itu sebabnya sampai hari ini orang Kristen beribadah setiap hari Minggu. Dan firman Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Amin. Orang Israel itu menguduskan hari Sabat itu, mereka begitu serius, saudara-saudara. Bahkan hari Sabat itu mereka nggak boleh bekerja. Ternak mereka nggak boleh kemana-mana. Harus menghormati hari Sabat. Haleluya. Mestinya hari Minggu, saudara-saudara, kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dalam ibadah raya yang kedua minggu depannya. Berarti mereka ibadahnya setiap hari Minggu. Jangan absen sampai 2 kali dalam ibadah raya. Karena kita bisa kehilangan kesempatan terpenting dari Tuhan. Coba lihat dulu sebelahnya, kiri kanannya, yang sering absen. Haleluya. Kenapa saudara-saudara? Kenapa enggak boleh absen 2 kali? Mungkin kalau sekali saudara-saudara masih dimaklumi saudara-saudara ya. Tapi kalau 2 kali jangan. Karena kita mau lihat kebenaran ini saudara-saudara. Thomas bersyukur. Yang pertama, kenapa dia bersyukur? Dikunjungi. Siapa yang mengunjungi Thomas? Ibadah raya pertama waktu itu murid-murid Yesus itu berkumpul di satu ruangan. Kemudian tiba-tiba mereka kan ketakutan semua, mereka kunci semua pintu karena mereka ketakutan. Karena kemarin kan Yesus baru dibantai itu hari Jumat. Jadi mereka masih penuh dengan ketakutan. Kemudian mereka berkumpul, mereka tutup semua pintu. Ketika mereka berkumpul, tiba-tiba Yesus nongol di tengah-tengah mereka dan dia berkata, damai sejahtera bagimu. Lalu Yesus berkata, ini lihat bekas paku, silakan kamu sentuh, raba, saya sudah bangkit dari kematian. Saya bukan setan, kata Yesus. Saya punya tubuh. Kalau setan itu nggak ada tubuhnya. Saya punya tubuh. Kamu bisa sentuh, kamu bisa ajak ngobrol. Bahkan kita bisa makan enak. Saudara-saudara. Kemudian mereka begitu sukacita. Wih, luar biasa. Ternyata Yesus itu betul. Dia bangkit. Mereka begitu bergairah. Mereka begitu bersukacita, saudara-saudara. Dalam ibadah raya itu, saudara. Iman mereka dibangkitkan. Gairah iman mereka. Yes, haleluya. Mereka begitu luar biasa. Sesudah itu saudara-saudara, waktu itu dalam ibadah raya, tahukah saudara, ada murid yang tidak hadir dalam ibadah raya itu. Namanya Thomas. Kemana Thomas waktu itu? Enggak tahu dia pelesir kemana. Enggak tahu dia pergi kemana. Apa ke Widuri, apa ke Tegal, apa ke Pekalongan. Kita enggak tahu dia kemana, saudara-saudara. Haleluya. Memang si Thomas itu ada aja alasannya, saudara-saudara. Saudara, tapi bersyukur saudara-saudara. Bayangkan ketika mereka dalam ibadah raya pertama itu, mereka itu dilawat Tuhan dengan luar biasa, saudara-saudara. Thomas kehilangan lawatan Tuhan yang dahsyat malam itu. Amin. Barangkali dalam setiap ibadah raya, Tuhan mengerjakan sesuatu untukmu di tempat ini. Tetapi engkau tidak hadir dan engkau kehilangan berkat. Barangkali minggu depan itu Tuhan bilang, aku mau memberkati si Carlos. Gitu. Saya sediakan berkat khusus untuk Carlos.
Kemudian depannya Yesus sudah di gereja, dia nunggu Carlos. Dia lihat Carlos nggak datang-datang. Dia lihat padahal dia sudah sediakan berkat. Carlos nggak datang. Aduh, berkatnya dikasihkan ke Pak Pontas saja. Kehilangan kesempatan, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak hadir dalam ibadah raya. Saya percaya dalam setiap ibadah raya selalu ada berkat yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Beda orang yang tidak datang dalam ibadah raya dan yang datang pasti berbeda, pasti berbeda. Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas. Tetapi latihan ibadah ini bermanfaat untuk kekekalan, untuk kekekalan, untuk kekekalan. Ibadah seperti ini berbeda dengan arisan, Bapak Ibu Saudara. Iya, ibadah seperti ini berbeda dengan pertemuan PKK dan lain-lain. Boleh hebat di sana, saudara-saudara, tetapi kalau bukan ibadah, pasti beda. Jadi jangan tinggalkan ibadah raya. Kemudian ketika mereka dilawat Tuhan, murid-murid yang ikut waktu itu, mereka besok paginya dia lari mencari si Thomas. Ketika dia ketemu Thomas, mereka bilang, Thomas, hari Minggu sore kami ketemu Yesus. Ternyata dia sudah bangkit, Thomas. Aduh, kami bersuka cita, kami berbahagia. Kamu kenapa nggak datang? Kemana kau? Gitu. Lalu mereka cerita, ya udah kamu nggak datang, kami tak ceritakan. Yesus itu dia tunjukkan di sini ada adung loh, di sini ada lubang, di sini ada lubang, di sini lambungnya. Ya betul deh, udah hidup loh Thomas katanya. Lalu Thomas bilang apa? Aku nggak percaya, kata Thomas. Kamu ngomong apa pun, saya nggak percaya. Kalau nggak saya pegang tangannya nggak percaya. Wes, kata Thomas. Lalu dia bilang, oh ya udah kalau kamu nggak percaya, coba kamu datang nanti hari Minggu ibadah raya yang kedua ya. Ya udah saya datang nanti. Kemudian Thomas datang. Ketika di gereja mungkin masih nunggu, mana Yesus? mana dia, mana nggak datang. Karena hadirat Tuhan belum turun. Itu saudara-saudara. Kemudian ketika mereka berkumpul bersama-sama, tiba-tiba Yesus datang lagi di tengah mereka dan berkata, hey Thomas. Dia datang khusus kepada Thomas, saudara-saudara. Dia mungkin Thomas itu duduk yang paling belakang itu, saudara-saudara. Dia jalan dari depan dan dia bilang, Thomas, cucukkan jarimu di tanganku. Kemudian Thomas bilang, dia cucukkan tangannya. Betul, Yesus. Aku sudah percaya sekarang. Yesus bilang, Thomas, kamu berbahagia kan sekarang? Tetapi lebih berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Firdaus itu lebih berbahagia. Dia tidak melihat tapi dia percaya. Amin. Kasih tepuk tangan sama Tuhan. Artinya saudara-saudara, murid-murid itu saudara-saudara tidak cuek sama Thomas, tapi mereka mencari orang-orang yang tidak hadir dalam ibadah Minggu Raya. Amin. Kalau ada yang tidak datang hari Minggu, mari kita bersama-sama cari rumahnya. Datangi rumahnya. Kita doakan saudara-saudara. Kita ajak mereka untuk datang ibadah. Amin. Ini murid-murid mengunjungi murid. Sekarang kita jemaat saling mengunjungi sesama jemaat. Supaya ibadah raya Minggu penuh dengan jiwa-jiwa. Dan pasti dilawat Tuhan seperti mereka waktu itu. Oke, yang keenam. Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Di Danau Tiberias, Petrus kembali menjala ikan. Saudara, Petrus berkata, udah, Yesus kan sudah mati. Kita kembali ke danau untuk mencari ikan. Padahal tadinya Petrus sudah dipanggil Tuhan waktu dia menjala ikan di Danau Tiberias. Kamu jangan kembali ke sini. Kamu bukan penjala ikan, kamu penjala manusia. Dan Petrus disadarkan kembali, saudara-saudara. Amin. Jangan biarkan masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita membawa kita kembali ke masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Biar yang lalu berlalu. Kita di dalam Kristus hidup di dalam hidup yang baru. Yang terakhir. Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Petrus. Yesus bilang begini, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah
domba-dombaku. Yesus melihat sesuatu yang luar biasa di dalam diri Petrus. Tidak kepada semua murid itu satu-satu Yesus tidak bilang, apakah engkau mengasihi aku Yohanes? Enggak. Apakah engkau mengasihi aku Matius? Enggak. Hanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, di dalam pikiran dan hati Yesus, dia bisa melihat Petrus ini orang yang bakalan hebat di depan. Ini bakalan orang yang dahsyat di depan. Sekalipun dia kemarin menyangkal aku, tetapi sebenarnya di dalam dirinya ada potensi yang berbeda dari yang lain. Amin. Di dalam diri setiap kita pasti ada potensi yang Tuhan taruh. Amin. Dan sesungguhnya setiap kita bukan orang biasa-biasa. Setiap kita adalah orang yang luar biasa. Tadi malam di kaum muda saya bilang kepada mereka, firman Tuhan berkata, anak muda itu seperti panah di tangan pahlawan. Bayangkan panah itu sangat ditakuti. Ketika anak-anak muda, ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, kita seperti panah yang hebat dan luar biasa. Dan memang beberapa waktu kemudian Petrus dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang percaya kepada Yesus. Dan Petrus melakukan banyak mujizat. Orang lumpuh berjalan. Setiap kita panggilannya pasti tidak sama. Karunia-Nya pasti tidak sama.